Baik, shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya dalam renungan harian pada hari ini, Senin tanggal 20 September tahun 2021. Seperti biasa sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan hati, kita memimpin Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah membangun kami dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan kami percaya bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan bagi kami. Dan semoga kami boleh mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kami pada hari ini. Bila kami mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, yang kami boleh menjadi penuntun dan kekuatan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bersabarlah Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan saya baca dari Injil Markus pasal yang ke-9. Saya akan baca dari ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai dengan 37. Demikian bunyi firman Tuhan tersebut. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, yang menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikian juga pembacaan firman Tuhan yang berbagi dengan kita semua, yang tidak hanya mendengarkan, tapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya memberikan judul dalam renungan pada hari ini, milikilah hikmat yang dari Allah. Milikilah hikmat yang dari Allah. Hikmat yang dari Allah tentulah sangat berbeda dengan hikmat yang dari manusia. Sebagaimana kita tahu, yang namanya hikmat manusia itu pasti selalu saja berkaitan dengan keinginan daging. Ya, ada nafsu, ada keinginan, ada keserakahan, dan ada sifat-sifat yang ingin menguasai dan menguntungkan hanya kepada dirinya saja dan seterusnya. Itulah sifat asli atau sifat dasar manusia. Ya, kalau bicara tentang hikmat manusia, pastilah tidak mungkin lebih baik daripada hikmat Allah. Nah, persoalan adalah orang-orang Kristen, kita semua, ya, disarankan atau diminta untuk memiliki hikmat yang daripada Allah. Ya, kita diminta untuk memiliki sesuatu yang berbeda dari yang biasa. Tentu hal itu bukannya tidak mungkin, tetapi sangat mungkin. Karena ketika kita hanya menggunakan hikmat manusia, maka kita tidak ubahnya atau tidak ada bedanya dengan orang-orang lain di luar sana yang sama mementingkan diri sendiri dan hanya mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana cara menyenangkan dirinya di dunia ini, tapi tidak menyenangkan apa yang nanti akan dijalaninya pada waktu ia nanti keluar dari dunia ini. Sedangkan hikmat Allah itu jauh lebih besar, memikirkan jauh yang lebih, memikirkan apa yang tidak kelihatan pada saat ini, jauh lebih besar daripada hikmat manusia yang seringkali kita pikirkan. Itu yang ingin digambarkan dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Hikmat manusia yang diwakili oleh para murid pada saat itu, ya, menggambarkan betapa mereka sangat menginginkan kekuasaan. Mereka membayangkan Tuhan Yesus menjadi raja dari sebuah kerajaan duniawi, dan kemudian mereka membayangkan tempat di mana mereka akan menempati jabatan-jabatan sebagai pemimpin di sana untuk memerintah dan berkuasa kepada orang lain. Itulah bedanya hikmat Allah dan hikmat manusia. Satu sisi Tuhan sedang merencanakan atau sedang membayangkan bahwa dirinya akan menyerahkan hidupnya untuk menjadi penebus bagi manusia. Ia akan melayani dengan mengorbankan dirinya. Ya, dia akan masuki penderitaan, dan itulah yang menjadi tujuannya pada saat itu. Tapi murid-murid tidak menangkap apa yang ingin dilakukan oleh Tuhan itu.
Mereka justru menangkap bahwa Tuhan hendak mendirikan kerajaan dunia. Dan karena itu mereka memperebutkan siapa yang paling pantas dan paling besar di antara mereka untuk menduduki posisi yang paling penting. Kemudian Tuhan mengambil sebuah analogi yang jelas bagi mereka, bahwa seorang pemimpin itu haruslah seorang yang sungguh-sungguh mau merendahkan diri dan melayani. Seorang anak kecil dipakai sebagai simbol. Anak kecil dalam hal ini adalah gambaran dari kesederhanaan, orang yang lemah, orang yang tidak mampu, orang yang hanya bergantung pada orang lain, orang yang tidak punya keputusan apa-apa dalam hidupnya, orang yang hanya menggantungkan harapan kepada orang lain. Tetapi yang terpenting adalah sikap kita memperlakukan orang yang lemah dan orang yang bergantung pada orang lain. Memperlakukan anak kecil itu adalah gambaran yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Kalau kita menyambut anak kecil itu, maka sebenarnya kita sudah menyambut mereka dalam kasih, dan Tuhan menghendaki hal tersebut. Dan kalau kita menyambut mereka, maka kata Tuhan, maka kita sudah menyambut Dia yang adalah Tuhan itu kita sendiri. Kalau kita menyambut Dia, maka kita juga menyambut Bapa yang mengutus Tuhan Yesus, atau yang Bapa yang ada di surga. Jadi pada intinya, menjadi seorang pemimpin yang dimasukkan oleh Tuhan haruslah memiliki hikmat yang daripada Allah, yaitu ketika ia mau melayani orang yang lebih kecil, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Dan itulah inti dari apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam bagian firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari pesan firman Tuhan pada hari ini kita bawa dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, cara pandang Allah atau hikmat Allah itu sangat berbeda dengan hikmat manusia. Ya, milikilah cara pandang atau hikmat yang seperti Allah berikan kepada kita. Ya, hikmat Allah itu mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang itu harus punya prinsip untuk melayani dan bukan mencari keuntungan atau ingin berkuasa kepada orang lain. Melayani itu adalah prinsip hikmat Allah yang ingin diajarkan kepada kita. Dan cara kita memperlakukan orang lain itu akan menunjukkan apakah kita seorang yang betul-betul memang pantas untuk disebut sebagai pemimpin. Karena pemimpin yang sejati, kata Tuhan, adalah pemimpin yang merendahkan diri dan menyambut orang yang lebih lemah. Bukan dengan menindas atau berwenang-wenang kepada orang lain, tapi justru sebaliknya. Orang yang menyambut orang yang lebih lemah, orang yang kecil itu dengan kasih sayang, maka mereka lah yang pantas disebut sebagai pemimpin yang dimasukkan oleh Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan pada sungguh-sungguh dapat kita mengerti, sehingga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Percaya Tuhan yang telah berkata-kata dan mampukan kami Tuhan untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, berkati kami nanti akan bekerja dan melakukan segala usaha kami. Berikan perlindungan kepada kami Tuhan, jauhkan kami dari kecelakaan, jauhkan kami dari hal-hal yang buruk pada hari ini, terutama dari sakit penyakit yang saat ini masih melanda kota kami. Berkati juga dimanapun anggota keluarga yang berada pada hari ini dengan segala kegiatan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.